Namun saya tertarik dengan judul film itu, ya, kiamat sudah dekat. Bener nggak sih kiamat sudah dekat? Ya. Ya. Kapan sih terjadinya kiamat itu? Apa pasti jauh? Gitu kan? Terus kalau dekat ataupun masih jauh, kita harus mau ngapain gitu? Apa yang harus kita lakukan? Seandainya kiamat itu sudah dekat ataupun masih jauh. Di daerah perbatasan Losari Cirebon, itu ada namanya agama Yasun, agama Jawa Sunda. Ada nabinya Pak, namanya Tugimin. Oh, Tugimin jadi nabi. Kan gak enak kalau Pak, gak enak. Salawatnya gak enak. Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Benar ya? Kiamat sudah dekat. Tapi masalahnya hadirin adalah kalau sekarang kita udah tahu nih, udah tahu bahwa kiamat sudah dekat, kiamat makin dekat. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan hadirin? Ya, kita sudah tahu informasi bahwa kiamat itu sudah dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu rasulahu bil dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Yang artinya sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku pasti hampir benar-benar menyembunyikannya agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Janganlah engkau dipalingkan darinya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Kan ini kan selalu ini ehonya ini banget. Saudara Allah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diizinkan untuk mencari nafkah. Terutama kita masih diizinkan dalam lindungannya, masih dalam agamanya. Ini mahal sekali karena kalau kita keluar dari agamanya, tidak beriman kepadanya, maka keburukan yang terjadi, kejelekan yang terjadi, dan nerakalah tempat kita kembali. Karena neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Alhamdulillah hari ini kita beriman, dibuktikan dengan tadi kita sholat jamaah, dan sekarang ikut pengajian. Mudah-mudahan segala ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya di akhir zaman. Saudaraku rahimahullah, dulu ingat nggak tahun 2003 di SCTV ada film namanya sinetron ya, Kiamat Sudah Dekat. Nah ini pasti Ustaz Haji Ahmad, Kang Wahyu pasti hafal ya, tahu pasti Kiamat Sudah Dekat. Karyanya yang bikin Deddy Miswar kalau nggak salah, kan Deddy Miswar ya. Aktornya itu kalau nggak salah Andri Taulani ya, ganteng kayak Ustadz Bahrul ya. Sama aktrisnya juga cantik, siapa namanya, Saskia Adiameka ya. Kayak bininya dia lah, masa kayak orang lain. Masa kayak orang lain gitu kan, masa kayak bininya Saran, nggak mungkin. Tapi hadirin, jadi itu film bagus, film keren. Tapi hari ini saya nggak mau bahas film itu, isi film itu. Namun saya tertarik dengan judul film itu,
Ya, kiamat sudah dekat. Benar nggak sih kiamat sudah dekat? Ya. Ya. Kapan sih terjadinya kiamat itu? Apa masih jauh? Gitu kan. Terus kalau dekat ataupun masih jauh, kita harus mau ngapain gitu? Apa yang harus kita lakukan? Seandainya kiamat itu sudah dekat ataupun masih jauh. Saudara rahimahullah, kemarin pas lagi ngaji di B1 itu kan Kiai Zabidi ngomong, katanya ada orang yang kapan sih kiamat itu gitu kan. Para ulama menganalisis, ada yang bilang katanya 1500 tahun setelah Rasul wafat. Ada yang bilang 2000 tahun sebelum wafat. Tapi kan itu cuma analisis dari teks-teks dari literatur yang ada gitu kan. Namun hadirin yang jelas kapan terjadi kiamat pastinya itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bahkan dua hamba yang paling mulia di sisinya, yaitu Khatimul Anbiya Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam pun juga nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya, suatu saat hadirin lagi usul ngaji nih sama sahabatnya itu, tiba-tiba ada orang datang, ya, seorang laki gitu kan, berpakaian sangat putih, ya, rambutnya sangat hitam gitu kan, dan orang itu dari jauh, ya, dari luar kota Madinah. Sahabat tidak ada yang kenal orang itu sama sekali, ya. Orang itu datang, ya, dengan keadaan yang sangat rapi, sangat bagus, sehingga tidak tampak bekas-bekas perjalanan dia, ya kan? Dia biasanya orang perjalanan biasanya kusut, kumpal, bau gitu kan, ada keringetan gitu kan. Ini enggak, rapi, klimis gitu kan. Padahal zaman duluan nggak ada mobil, pakai onta gitu kan. Klimis lah gitu kan. Nah, tiba-tiba orang datang ke Nabi. Nah, dan datangnya juga nggak datang duduk sini, enggak, langsung duduk tempel di muka Nabi persis gitu kan. Seolah-olah orang itu sangat kenal sama Nabi, padahal sahabat nggak kenal orang itu. Nah, sahabat nggak pernah lihat orang itu. Setelah orang itu nanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kemudian orang itu nanya, ya Muhammad, fa'akhbirni anis-sa'ah. Ya Muhammad, jelaskan kepadaku, ya, kapan sih datangnya kiamat? Kapan sih waktunya kiamat gitu kan? Nabi senyum, ketawa gitu kan, senyum. Kata Nabi, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minal sa'il, ya. Sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya, ya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, ya. Pada baik gitu kan, sama aja, ya. Aku juga nggak tahu ya Jibril gitu kan, sama-sama nggak tahu. Tapi Jibril kan nggak kurang akal kan, nggak kurang akal Jibril gitu kan. Ya udah, kalau nggak tahu waktunya, sebutin deh tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Kata Nabi, yang pertama, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Yang kedua, jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Ya. Dua ya, Pak. Seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas. Banyak sebenarnya, Pak. Ada sekitar 30 tanda. Nanti saya jelasin. Kapan saya jelasin. Ya, ada dua ya yang akan saya jelasin. Subhanallah. Pada pertemuan kemarin, ya, beberapa saat yang lalu, ya, saya katakan bahwa para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu menjadi tiga. Pertama, tanda-tanda kiamat sugro, kecil. Kedua, kubro, besar. Ketiga, wusto, tengah. Nah, sugro artinya apa? Kecil. Kecil itu bukan berarti kecil, remeh gitu loh. Kecil itu artinya tanda kiamat itu sudah terjadi di zaman Rasul
dan dia tidak akan terulang lagi pada saat ini. Karena terjadi pada zaman Rasul, jauh, jadi kelihatan kecil, maka disebut sebagai tanda kiamat sugro. Ya, kalau kita di pantai itu lihat itu kan kapal jauh kan kecil ya, padahal kalau dideketin ini gede. Nah, sama kayak gitu. Karena dia kecil, jadinya sugro gitu. Persis kayak gitu. Apa tanda kiamat sugro? Pertama, ya, terbelahnya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, terbelahnya bulan. Jadi ini udah udah ilmiah ya. Astronaut itu kan udah nemuin ya bahwa bulan itu emang ada belahannya. Terbukti bahwa itu terbelah. Nah, saat itu kan kita begini Pak, kita begini. Kenapa bulan dia terbelah? Jadi orang kafir nantang Muhammad, ya Muhammad, kalau kamu benar nabi, kamu benar punya mukjizat, tolong keluarin mukjizatmu. Ditantang Nabi Muhammad untuk mengeluarkan mukjizat. Kata Nabi Muhammad, itu bulan kebelah, saya akan belah bulan. Benar, bulan kebelah. Apa kata orang musyrik? Itu cuma sihir tuh. Orang musyrik. Padahal kejadian bulan terbelah itu gak cuman dilihat oleh orang di kota Madinah, tapi orang-orang di Damaskus, di Romawi juga ngelihat bulan terbelah. Artinya apa? Kalau itu cuma sihir, maka cuma orang lokal doang yang bisa lihat. Tapi karena orang interlokal yang bisa ngelihat, nah berarti itu bukan sihir, itu fakta ilmiah bahwa bulan telah terbelah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, tanda sugro. Yang ketiga adalah kematian Utsman bin Affan. Ya, banyak lagi Pak, Ya, itu yang ke sugro. Lalu yang wusto. Apa tanda kiamat wusto itu? Definisinya, tanda kiamat wusto itu adalah tanda kiamat yang terjadi pada saat ini dan ya bisa terulang kembali. Sedang terjadi saat ini dan kiamat itu bisa terulang kembali, bisa terjadi kembali. Apa contohnya? Contohnya apa? Munculnya berbagai fitnah. Ya, sekarang nih, wah, kawan deh, ya. Timur Tengah lagi kayak apalah, ketahuan lah. Syiah segala macam, apalagi di Taliban, terorisme, fitnah semua lah. Perang Jamal, perang Siffin, segala macam tuh fitnah. Ya. Apalagi muncul api di bumi Hijaz. Nah, api di bumi Hijaz. Apalagi banyak orang yang ngaku jadi nabi. Jadi nabi. Contohnya pada zaman Nabi itu ada namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, zaman Nabi. Ya, Musailimah sang pembohong. Itu zaman Nabi. Zaman sekarang juga ada, Pak. Ada zaman sekarang. Ya, di daerah perbatasan Losari Cirebon. Nah, itu ada namanya agama Yasun, agama Jawa Sunda. Ada nabinya Pak, namanya Tugimin. Tugimin jadi nabi. Kan gak enak apa ya, gak enak. Salawatnya gak enak. Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin wa ala ali Sayyidina Tugimin. Gak enak gitu kan. Coba kalau nabi kita kan enak resep. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya. Itu baru nabi. Belum lagi apa? Lia Eden ngaku jadi Jibril, Masya Allah. Ngaku jadi Jibril, Lia Eden ditangkap Pak, 2 tahun dibui. Hebat gak polisi Indonesia? Hebat. Jangan kata penjahat, koruptor, Jibril dibui, coba. Hebat gak? Tuh. Tapi sayangnya kok Harun Masiku gak ketangkep ya? Padahal udah dikasih sayembara 8 miliar loh, belum ketangkep juga loh. Masya Allah. Kemana Harun Masiku? Berarti lebih hebat dari Jibril dia tuh. Punya ilmu apa tahu tuh Harun Masiku. Apalagi banyak bencana. Nah, tafsir dah bencana kita ngalamin. Tuduhan, banyak harta. Nah, itu wusto. Tanda kiamat yang sedang terjadi dan mungkin akan terulang kembali. Ya, yang ketiga yang ada kubro. Tanda kiamat besar yang akan nanti muncul di akhir
zaman, menjelang hari kiamat. Apa contohnya? Dabah. Ya, dabah itu apa ya? Kabut ya. Dukhon. Dukhon itu api ya kalau salah, lupa saya, dukhon. Yaitu Ma'jud, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, turun Nabi Isa alaihissalam. Hadirin Allah, dari ketiga tanda tadi, ya, tiga tanda tadi, kira-kira kita ada di mana nih? Ya, di Woodstock ya, di Woodstock. Sekarang kita kita banyak sekarang menyaksikan banyak tanda-tanda kiamat Woodstock. Lalu, kalau sekarang kita ada di zaman Woodstock, apakah kiamat sudah dekat? Apakah kiamat masih jauh? Kan itu pertanyaannya, Pak. Ya. Seperti itu pertanyaannya kan. Terus kalau misalnya kiamat itu masih jauh, kita mau ngapain gitu? Harus kita lakukan gitu. Nah, jelas hadirin, ya. Jika seorang kiamat Woodstock itu kan ada dua ya. Jika seorang budak wanita melahirkan tuannya gitu kan. Jadi pada zaman Umayyah sama zamannya Abbasiyah itu kan umat Islam banyak menemukan itu ya, penaklukan ya. Ekspansi gitu kan. Itu kan banyak jajahan. Otomatis banyak orang kaya. Otomatis banyak orang yang punya istri dan punya banyak budak perempuan. Nah, ketika dia punya budak perempuan, kan otomatis bisa dipakai, Pak, budak perempuan tadi. Nah, budak perempuan tadi punya anak. Nah, anak itu merdeka. Nah, otomatis apa? Si anak jadi tuannya dari ibunya, kan gitu. Nah, itu tanda yang terjadi pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Lalu sekarang gimana? Nggak ada perbudakan? Masih nggak ada budak melahirkan tuannya? Banyak, Pak, banyak. Jadi kan saya pernah tuh lagi motor rusak itu kan pagi saya naik angkot tuh jam 5 dari Depok. Banyak tuh, Pak, perempuan-perempuan tuh, ibu-ibu tuh yang pagi-pagi udah cari duit gitu kan. Udah ke tempat kerjanya atau pagi-pagi gitu kan. Ya, biar keluar ke kantor udah ke jam 5 pagi. Ninggalin anaknya gitu kan. Kan buat apa? Nyari duit buat anaknya gitu kan. Ya. Buat anaknya. Buat siapa lagi? Buat anaknya. Gitu kan. Jadi orang perempuan tadi memperbudak dirinya untuk apa? Untuk anaknya gitu kan. Mengorbankan diri untuk anaknya gitu kan. Ini kan mirip gitu kan. Mirip. Ya. Yang kedua, Pak Hairin, ya. Jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian saling berlomba dan meninggikan bangunan. Terjadi, Pak, terjadi. Dulu itu di era Teluk itu ya, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar itu kan negara miskin kan, negara miskin. Tapi sekarang semenjak ditemukannya minyak dan sumber daya di sana gitu kan, lihat apa terjadi. Ya, Burj Khalifa. Itu nggak puas, dibikin lagi pulau-pulau segala macam. Bahkan sekarang ya gedung-gedung tinggi itu ada di sana semua, gitu kan? Bener kan? Bener ternyata kata-kata yang tidak zaman Rasul, apa yang dikatakan Rasul, bahwa ya tanda-tanda kiamat yang dua itu sudah terjadi. Ya. Hadirin Rasulullah SAW, hadirin Rasulullah, maka hadirin, ya, jika sekarang misalnya tanda kiamat Woodstock itu sudah terjadi, gitu kan? Lalu kapan terjadinya tanda-tanda kiamat kubro? Ya, kapan terjadinya tanda-tanda kiamat? Apakah masih lama? Gitu kan? Apakah masih lama jarak di antara kita hidup sekarang dengan tanda-tanda kiamat kubro? Datangnya Dajjal, munculnya Dabah, munculnya Dukhon, Isa Al-Masih dan sebagainya. Masih lama nggak? Gitu kan? Nah, mari pertanyaan itu, gitu kan hadirin, marilah kita dengar jawaban dari Allah langsung. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi anzala kitaba bil haqq wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan benar dan menurunkan timbangan keadilan. Tahukah kamu bahwa boleh jadi kiamat sudah dekat? Ya, boleh jadi kiamat sudah dekat. Asy-Syura ayat 17. Lalu Allah berfirman lagi, yas'alunakan nas anis sa'ah.
Qul innama ilmuha indallah wa may yudrika la'alla sa'ata takuna qariba. Orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Tahukah engkau bahwa boleh jadi bahwa kiamat itu sudah dekat. Al-Ahzab ayat 63. Dan Allah berfirman dalam Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW? Bersabda, sesungguhnya ajal kalian dibanding dengan umat-umat terdahulu ialah seperti jeda antara asar sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Jadi terjawab sudah, Pak. Terjawab sudah pertanyaan, benarkah kiamat sudah dekat? Jawabannya adalah benar. Kiamat sudah dekat. Benar ya? Kiamat sudah dekat. Tapi masalahnya hadirin adalah kalau sekarang kita udah tahu nih, udah tahu bahwa kiamat sudah dekat, kiamat makin dekat, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan hadirin? Ya, kita tahu informasi bahwa kiamat itu sudah dekat. Maka hadirin, ya, simaklah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 133. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka hadirin, ketika kita tahu informasi bahwa kiamat makin dekat, kiamat sudah dekat, maka buru-buruan, cepat-cepatan, bergegas-gegaslah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dikala susah, dikala lapang maupun dikala susah. Dan orang itu mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma yaf'alu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka ya, kalau orang itu berbuat kerusakan, berbuat kejelekan, maka dia berburu, dia cepat-cepat, ya, kalau orang mengerjakan perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri, maka orang itu cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Maka ya, mereka pun ya, dan dia dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatannya, ya, dan sedangkan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Maka orang tersebut balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Hadirin sekalian Allah, buru-buruan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak, ya, kalau susah maupun senang, dengan menahan amarah kita, lalu kita memaafkan orang lain, dan kita berbanyak zikir ampunan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wa afuinkum wa binasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma malikal mulki tu'ti man tasha wa tanzi'u mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi'ikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita min al-hayyi man tasha bi hisab. Allahumma in hadha iqbalu
naharik wa idbaru lailik wasbutik waghfir lana Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawat ala dawatik wa ta'ala mustasiratik wa tikillahumma rabbi ta'wa di muddah wa di asbulha wa mulha bi biladi la yahwa afrah sudur bil iman bi wa jamilu tawakkuli alaika wa ahibi marifatik wa bi ta'ala sabilik innaka ni'mal wakil alhamdulillahirabbil alamin.